Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu Bapak Ibu wonten ing pundi kemawon papan ingkang sakmenika sami dipun lenggahi. Mugi-mugi tansah rahayu, sehat, wilujeng, boten wonten alangan setunggal menapa. Sugeng nyawiji wonten ing channel Video Basa. Wonten ing andhara menika badhe ngandharaken soal dan pembahasan PTK Jilid 2. Kisi-kisinipun inggih menika wonten gangsal nomor ingkang nomor 9.1 mampu mendiagnosis permasalahan PTK sesuai dengan kaidah. 92 mampu menilai model-model PTK yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Jawa. 93 mampu memilih permasalahan PTK yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Jawa. 94 mampu memilih teknik analisis dalam PTK yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Jawa. 95 mampu memilih teknik keabsahan data dalam PTK yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Jawa. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal nomor 1. Pertanyaannya yaitu perkara kang diadepi dening Bu Ani bisa kagolongake ing bab ngisor iki kajaba kecuali nggih. Bu Ani guru basa Jawa duwe perkara ing kelas. Saka 36 siswa, namung 10 siswa sing bisa mangsuli pitakonan gurune ngangge basa krama kang trep. Siswa liyane ora bisa suka wangsulan namung meneng wae utawa alasan ora mireng pitakone gurune. Kahanan iku kedadian ora mung pisan pindho. Mula Bu Ani kadang anyel lan wusanane siswane didhawuhi buka buku wacan krama lan garap soal saka buku. Banjur kacocokake karo kuncine. Nanging nalika ana kunjungan saka kulawarga Kraton Surakarta, para muridé ora wani suka wangsulan amarga ora bisa basa krama kanthi trep. Saengga Bu Ani didhawuhi kepala sekolah supaya ngenekake penelitian tindakan kelas. Perkara kang diadepi dening Bu Ani bisa kagolongake ing bab ngisor iki kajaba A. Strategi pembelajaran, B. Sumber dan media pembelajaran, C. Evaluasi hasil pembelajaran, D. Motivasi belajar. Monggo Bapak Ibu dipun penggalih pundi wangsulanipun. Perkara kang diadepi dening Bu Ani bisa kagolongake ing bab ngisor iki kejaba A. Strategi pembelajaran. Kenapa kami memilih jawaban ini Bapak Ibu? Mari kita lihat untuk analisisnya terlebih dahulu nggih. Sumber dan media pembelajaran ini sudah tertuang dalam soal tersebut, yaitu buka buku wacan sebagai salah satu sumber. Sekaligus medianya adalah media cetak, karena buku wacan jadi medianya adalah media cetak dan sumbernya berupa buku-buku bacaan bahasa Jawa yang mengandung bahasa kromo. Kemudian evaluasi hasil pembelajaran. Muridé ora wani suka wangsulan. Ini adalah merupakan bentuk pernyataan dari evaluasi kasus yang disampaikan oleh atau yang dialami oleh Bu Ani. Kemudian motivasi belajar ditayangkan di soal bagian awal, yaitu namung meneng wae. Jadi siswanya hanya berdiam diri saja atau beralasan pura-pura tidak mendengarkan, ora mireng pitakonane gurune, tidak mendengarkan pertanyaan dari gurunya. Maka yang tidak termaktub atau tersampaikan dalam soal adalah strategi pembelajaran. Oleh karena itulah jawaban kami fokuskan kepada opsi jawaban A, yaitu strategi pembelajaran. Nanti barangkali Bapak Ibu dalam belajar bersama ada pendapat yang lainnya, kami tunggu dengan senang hati di kolom komentar. Kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2, ing ngisor iki kang kalebu judul PTK kang paling trep yaiku A. Analisis tingkat berpikir kreatif siswa kelas 8 SMP Negeri 10 Surakarta dalam menyelesaikan soal-soal tembang mocopat. B. Pengaruh pembelajaran berbasis konstruktivistik dan kontekstual dalam materi tembang mocopat ditinjau dari gaya belajar siswa kelas 10 SMAN 2 Wonogiri. C. Upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah materi tembang mocopat siswa kelas 10 SMK Negeri Wonosobo. D. Optimalisasi pembelajaran tentang mocopat dan pengorganisasian tugas terstruktur dan kuis siswa kelas 11 SMKN Siji Kedongombo tahun pelajaran 2022-2023. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, bahasanipun kecampur-campur nggih. Lajeng monggo dipun penggalih pundi wangsulan ingkang langkung trep. Wangsulan ingkang langkung trep miturut analisis kula lan sak kanca-kanca inggih menika D. Optimalisasi pembelajaran tembang mocopat dengan pengorganisasian tugas terstruktur dan kuis siswa kelas 11
SMKN 1 Kedung Ombo tahun pelajaran 2022-2023. Nah, kenapa kami menjatuhkan jawaban pada pilihan opsi D? Diantaranya yaitu yang pertama, syarat judul PTK harus mengandung variabel masalah. Kita lihat di sini ada kata optimalisasi atau nama lain katanya adalah peningkatan. Ketika ada sesuatu yang ditingkatkan berarti ada sesuatu yang mengalami penurunan atau hasilnya masih rendah. Yaitu apa? Dari judul ini yaitu rendahnya pembelajaran tembang mocopat, maksudnya adalah rendahnya hasil pembelajaran tembang mocopat. Jadi ada optimal versus minimal di sini. Ketika ada kata optimal berarti ada sesuatu yang minimal. Kemudian syarat yang kedua yaitu adanya variabel tindakan. Variabel tindakan di sini bisa kita amati dari judul yaitu pengorganisasian tugas terstruktur dan kuis. Jadi tindakannya yaitu guru ini memberikan tugas terstruktur dan kuis, kemudian diorganisasi sedemikian rupa. Lalu syarat judul PTK yang baik nomor 3 adalah adanya subjek penelitian yang jelas. Di sini sudah disebutkan dengan jelas kelas 11, siswa SMK Negeri 1 Kedung Ombo. Kemudian ada tempat penelitiannya yaitu SMKN 1 Kedung Ombo dan waktu penelitiannya yaitu di tahun 2022 dan sampai dengan 2023. Maka judul PTK yang terbaik yaitu ada di opsi D. Lalu kita analisis untuk opsi C. Apakah sudah ada variabel masalah? Kita jawab ada. Upaya peningkatan berarti ada yang rendah seperti tadi. Kemudian adakah variabel tindakan? Di sini belum ada variabel tindakan. Belum nampak dalam judulnya. Kemudian subjek penelitian sudah ada, tempat penelitian sudah ada, tahun penelitian atau waktu penelitian belum ada. Nah, untuk opsi pilihan A dan pilihan B ini sengaja kami berikan warna merah yaitu analisis, pada kata analisis dan pada kata pengaruh, karena adanya dua kata ini menunjukkan judul ini bukan judul PTK tetapi ini adalah judul penelitian eksperimental. Begitu, karena nanti hasil penelitian ini akan sangat berpengaruh dari hubungan ataupun variabel-variabel yang diterapkan di dalam penelitian itu. Lanjut ke soal nomor 3. Mohon maaf, di soal masih nomor 2 yaitu untuk nomor kisi-kisi 92 tentang model-model PTK yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Jawa. Langkah PTK yang kang dilakoni dening Pak Budi iku jumbuh kalawan andarane tokoh yaiku. Nah, ketika menemukan soal seperti ini, maka kersa menapa mboten kersa Bapak Ibu harus sedikit memberikan catatan-catatan kecil tentang model-model PTK dari masing-masing tokoh ini. Nah, kita lihat dulu untuk soal ceritanya seperti apa. Pak Budi mundhut pirsa marang murite babagan unggah-ungguh basa Jawa. Para murite katon isih kangelan bedakake ngoko alus lan krama lugu. Ing liya dina Pak Budi kepingin ngajak para muridé kangge nonton film kang ngecakake kagunan unggah-ungguh basa Jawa. Para siswa didhawuhi nyemak pacelaton antarane salah siji para paraga ing film kasebut. Pak Budi uga ngedumake teks pacelaton ing sakjroning cuplikan film supaya bisa diwaca para siswa uga disemak jumbuh marang film kang lagi kaputer. Nalika film kaputer, Pak Budi nggatekake para siswane katon umak-umik maca naskah nerokake gunemane paraga sakjroning film. Sakbubare nonton film, para siswane didangu dening Pak Budi babagan carane guneman antarane paraga siji lan sijine ing sakjroning film. Nah, silakan ditentukan langkah-langkah yang diambil Pak Budi sesuai dengan model apa. Dan mari kita lihat jawaban opsinya. Kami menitik beratkan pada opsi jawaban A, model dari tokoh Kurt Lewin. Mari kita analisis bersama. Nah, model Kurt Lewin ini adalah model PTK yang paling sederhana, yaitu diawali dari adanya perencanaan, kemudian adanya aksi, kemudian adanya pengamatan, dan diakhiri dengan refleksi. Mari kita lihat. Di sini ditemukan variabel masalah yaitu rendahnya keterampilan berbahasa Jawa siswa sesuai dengan unggah-ungguh basa Jawa tentunya. Nah, di sini ada kalimat atau frasa begitu, kalimat ya yang menyatakan bahwasanya para muridé katon isih kangelan bedakake ngoko alus lan krama lugu. Ini adalah variabel masalah yang coba dimunculkan.
ing liya dina Pak Budi kepengin ngajak para muridé. Di sini ada keterangan waktu, ing liya dina Pak Budi kepengin, berarti di sini ada sebuah perencanaan yang akan dilakukan oleh Pak Budi. Apa perencanaannya itu? Yaitu adalah mengajak muridnya ini untuk menonton film bersama-sama, yang tentunya film itu digunakan sebagai media pembelajaran unggah-ungguh basa Jawa melalui percakapan-percakapan para tokoh yang ada di film tersebut atau para aktor. Kemudian Pak Budi melakukan aksi. Aksinya yaitu selain para siswa tadi diminta untuk menonton film, Pak Budi telah membuat sebuah naskah percakapan, di mana naskah percakapan itu wujud dari transkripsi dari percakapan yang ada di film. Sehingga nantinya ketika anak melihat film itu diharapkan dengan membaca catatan itu anak bisa memahami cara pengucapan tembunge, kemudian siapa yang berbicara dengan siapa atau yang bertutur siapa, mitra tuturnya siapa, anak akan dapat mudah memahami. Karena kita ingat tipe-tipe karakteristik belajar siswa itu minimal ada 3. Yang pertama, siswa kita itu ada yang bertipe audio, ada yang bertipe visual, dan ada yang bertipe kinestik, atau bahkan gabungan dari ketiga hal tersebut atau 2 hal dari karakteristik belajar. Maka dari itu Pak Budi sebagai guru yang profesional, beliau ingin memberikan fasilitas terbaik untuk para putra-putrinya. Kemudian di situ setelah melakukan aksi, ya, di sini ada 2 aksi. Yang pertama, Pak Budi menyuruh atau ndawi siswane untuk nyemak pacelaton percakapan antara aktor di dalam film tersebut. Kemudian Pak Budi juga membagikan naskah yang sesuai dengan percakapan aktor tersebut. Lalu Pak Budi melakukan pengamatan nalika film kaputer. Jadi pengamatan oleh Pak Budi ini dilakukan langsung pada saat tindakan itu diberikan pada siswa. Ini garis besarnya. Nalika film kaputer, Pak Budi nggatekake para siswane katon umak-umik maca naskah nerakake gunemane paraga sakjroning film. Kemudian setelah itu Pak Budi melakukan refleksi. Sakbubare nonton film, para siswane didangu dening Pak Budi babagan carane guneman antarane paraga siji lan sijine ing sakjroning film. Nah, ini Pak Budi melakukan evaluasi apakah siswa setelah menonton film disertai dengan teks naskah berhasil membedakan mana ucapan kromo, mana unggah-ungguh kromo, mana yang ngoko. Dengan model yang sangat sederhana ini, maka yang dapat kita pilih yang paling sederhana adalah model dari Kurt Lewin. Baik Bapak Ibu, sedikit ada gambaran tentang model-model PTK dari beberapa tokoh ya. Sebetulnya model PTK ini pada prinsipnya sama, yaitu didahului dengan perencanaan, kemudian aksi atau tindakan, lalu dibarengi dengan pengamatan, dan diakhiri dengan refleksi. Perbedaannya adalah pada jumlah siklusnya, kemudian teknik kolaborasi antara aksi atau tindakan dan pengamatan, lalu berapa jumlah tindakannya. Jika kita lihat di sini, ketika kita melihat bagan perencanaan, aksi, pengamatan, refleksi hanya 1 kali, hanya sederhana sekali, maka ini adalah model dari Kurt Lewin. Begitu, tokoh-tokoh ini yang sering digunakan dalam penelitian ya, sebagai rujukan babon seperti itu. Lalu di siklus 1 ini, hasil siklus 1 ini menjadi dasar apakah tindakan yang sudah diberikan kepada siswa itu berhasil atau tidak. Maka ketika belum berhasil, akan adanya perencanaan baru atau revisi perencanaan, dan ini sudah masuk ke siklus kedua, di mana revisi rencana ini berdasarkan hasil dari refleksi siklus 1. Kemudian dilakukan siklus 1, jika masih belum mencapai goal atau hasil, maka dilaksanakan siklus yang ketiga. Nah, siklus ketiga ini berdasarkan hasil 1 siklus sebelumnya, yaitu siklus kedua. Kemudian di-cross-checkkan dengan tujuan PTK, apakah hasil refleksi dari siklus ketiga ini sudah sesuai dengan tujuan PTK yang kita usung atau sudah bisa menjawab rumusan masalahnya. Ketika belum, ya kita masukkan ke siklus keempat dan seterusnya. Nah, ketika sudah, maka PTK itu akan berakhir dan kita sudah menemukan jawaban dari permasalahannya. Kemudian ada peningkatan dari variabel masalah yang kita temukan. Maksudnya adalah sudah terjawab masalahnya, kemudian ada peningkatan yang semula rendah menjadi naik kemampuan ataupun keterampilan para siswa. Jika belum, maka kita bisa lanjut ke siklus berikutnya, tentunya dengan menganalisis apakah yang salah itu rencananya, apakah yang salah itu di tindakan aksinya, ataukah yang salah itu pada saat kita melakukan observasi, begitu.
Nah, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Ing babakan langkah PTK, Bu Ani lagi ing babakan. Jadi Bu Ani ini pada tahap apa? Itu yang dimaksudkan oleh soal. Mari kita baca soalnya. Bu Ani guru basa Jawa nembe wawan rembug karo mitrane guru ing sekolahan. Dheweke rembugan kepriye carane supaya materi tembang macapat iku gampang dimangerteni dening para siswane, utamane ing babakan pendapuing utawi pandapuing tetembungane lan tembung-tembung kang asipat arkhais. Monggo dipun penggalih wangsulanipun apakah A. Identifikasi masalah, apakah B. Analisis masalah, apakah C. Rumusan masalah, apakah D. Rencana perbaikan. Dan titik berat diskusi kami menitikkan pada rumusan masalah. Kenapa menitikkan rumusan masalah? Mari kita analisis bersama berdasarkan wujud soalnya. Di sini ada kalimat tanya, yaitu kepriye carane supaya materi tembang macapat iku gampang dimangerteni. Jadi kunci rumusan masalah PTK yang pertama dia berupa ukara pitakon, tentunya didahului dengan kalimat pertanyaan atau tembung-tembung pitakon ya, ada kepriye, apa dan sak terusé. Lajeng wonten variabel masalah. Variabel masalah yaitu tembang macapat menika dereng saged dimangerteni dening para siswane, menika variabel masalahipun. Lajeng wonten subjek penelitian yaitu siswane. Nah, maka dari itu keadaan Bu Ani ini masih berada dalam tahap rumusan masalah, belum sampai melaksanakan rencana perbaikan maupun analisis masalah. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Langkah analisis data PTK kang dilakoni dening Pak Budi kanthi urut yaiku Pak Budi ngumpulake asile wulangan siswa banjur dikoreksi. Ngumpulake catatan jurnal nalika siswa praktek micara ing sekolahan, uga asile observasi mitra gurune. Data-data kasebut banjur dijumbuhake siji lan sijine. Data kang diolah dening Pak Budi kaandharake ana data asil wulangan, asil wawancara, asil catatan lapangan, banjur dievaluasi lan ditafsir kangge rencana tindak lanjut. Kalebu ing kono ana identifikasi kendala. Saksuwene panaliten, sakbubare iku banjur Pak Budi menehi deskripsi asile oleh data, evaluasi, analisis kendala supaya bisa nemokake wangsulan saka underaning perkarane panalitene Pak Budi. Menawa isih durung bisa ditemokake wangsulane, Pak Budi ngambali anggone njumbuhake data wawancara, data catatan lapangan, dan data liya-liyane. Nah, silakan dipilih Bapak Ibu. Dari cerita Pak Budi ini, langkah-langkah yang telah dilakukan Pak Budi secara urut yaitu, silakan dipilih apakah A, B, C, ataukah D. Dan mari kita lihat untuk paparan jawaban yang kami pilih yaitu A. Telaah data, reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Mari kita analisis bersama. Telaah data pada teks soal telah disampaikan frasa banjur dikoreksi. Berarti di sini data yang masuk kemudian ditelaah oleh Pak Budi karena adanya proses koreksi hasil ulangan atau hasil penilaian dari siswa. Kemudian adanya proses reduksi data, banjur dijumbuhake. Nah, data-data yang sesuai maka akan digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Jika ada data yang tidak sesuai, maka data itu akan direduksi atau dikurangi. Kemudian ada langkah paparan data. Kaandharake ana data hasil wulangan. Paparan ini analoginya yaitu dengan kata kaandharake. Jadi setelah data direduksi, data itu kemudian dipaparkan atau dipresentasikan, disajikan. Begitulah langkah untuk analisis data dalam PTK secara umum ya tentunya. Kemudian setelah data itu dipaparkan atau disampaikan, disajikan, maka dilakukanlah pendeskripsian yang berupa analisis, kemudian pemberian tafsir makna pada data dan hasil analisis olah data. Ini yang disebut dengan penarikan kesimpulan. Apakah tindakan yang kita lakukan di PTK itu sudah sesuai dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan kita inginkan atau belum? Itulah yang ada di dalam penarikan kesimpulan. Termasuk di dalam penarikan kesimpulan itu kita sampaikan pula kendala-kendala yang dihadapi pada saat proses penelitian, sehingga nanti hasilnya dapat signifikan dan juga dapat memberikan hasil yang valid terhadap penelitian yang kita lakukan. Baik, kita masuk ke
soal yang terakhir yaitu soal nomor 95 terkait dengan teknik keabsahan data atau validitas data. Siswa kelas 10 SMKN setunggal watu apung durung bisa basa krama kanthi bener manut unggah-ungguh. Pak Budi banjur nganggo metode drill maca cerita basa krama supaya bisa kanggo nglatih pakulinan basa para siswane. Drill maca sepisanan nganggo cerita kang ngamot pacelaton ngoko. Nyatane saka 36 siswane 30 siswa bisa maca kanthi bener. Banjur nganggo basa krama saka 36 siswane 28 siswane bisa maca kanthi bener. Banjur Pak Budi menehi rumus ukara ngoko lan krama asile 34 siswane wis bisa mbedakake antarane ngoko lan krama. Monggo Bapak Ibu saged dipilih pundi wangsulan ingkang langkung trep, apakah A. ketekunan pengamatan, apakah B. triangulasi, apakah C. audit drill, apakah D. member check. Dan jawaban kami kita fokuskan kepada ketekunan pengamatan. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita amati kata-kata kunci yang ada di soal. Pada tahap ketekunan pengamatan ini, Bapak Ibu dapat melihat disajikan beberapa angka dan perubahannya. Pada pengamatan pertama, dari keseluruhan jumlah siswa 36, hanya 30 orang yang bisa. Berarti ada 6 orang yang belum bisa untuk tahap ngoko. Kemudian ketika dicoba dengan tahap kromo, dari 36 hanya 28 yang bisa. Berarti dari yang semula 30 menjadi 28, justru yang tidak bisa ini bertambah. Ya, bertambah banyak. Yang semula hanya 6 orang, sekarang menjadi 8 orang yang belum bisa. Kemudian Pak Budi akhirnya memberikan rumus inti tentang aksara ngoko, ukara ngoko lan ukara krama, sehingga hasilnya dari 36 siswa diperoleh hasil 34 siswa. Sehingga dalam kelas itu hanya masih tersisa 2 siswa saja yang belum bisa membedakan ngoko dan kromo kanthi trep, tentunya ada prosentasenya. Nah, inilah yang disebut dengan ketekunan pengamatan. Kita bahas sedikit tentang audit trail. Audit trail yaitu penelusuran audit adalah cara pemeriksaan keabsahan data dengan cara diskusi. Kemudian ada member check. Member check ini mencari keabsahan data terhadap kebenaran data yang diperoleh oleh peneliti dengan cara mengkonfirmasikan kepada subjek penelitian, jadi ini kepada siswa ataupun sumber lain yang berkompeten dalam proses ini informasi tentang seluruh pelaksanaan tindakan yang diperoleh penulis. Misalnya yaitu sumber lainnya berkompeten bisa wali kelas, bisa guru BK, bisa guru teman sejawat 1 MGMPS atau 1 mata pelajaran. Bedanya dengan audit trail ini juga ada konfirmasi, tetapi bukan pada subjek penelitian maupun orang yang berkompeten, tetapi dikonfirmasikan kepada orang yang sudah ahli atau orang yang sudah expert. Misalnya kepada para profesor di jurusan perkuliahan masing-masing yang membidangi tentang PTK atau penelitian tindakan kelas. Itulah orang-orang yang disebut dengan orang-orang ahli. Inilah bedanya audit trail dengan member check. Kemudian ada juga metode triangulasi. Ini metode triangulasi metode penelitian yang sangat populer digunakan oleh para peneliti. Triangulasi diantaranya ada triangulasi data atau sumber data. Kemudian ada triangulasi metode, ada triangulasi teori, dan ada triangulasi peneliti. Triangulasi data atau sumber data, data yang diperoleh dari angket, dari kuis, dari tes, dari wawancara, kemudian dari observasi, semuanya akan ditata sedemikian rupa, kemudian dicari benang merahnya. Itulah cara triangulasi data atau sumber data. Kemudian ada juga triangulasi metode. Nah, metode ini bisa dicari dengan cara-cara misalnya tadi wawancara, diskusi, kemudian tes, angket, dan sebagainya. Kalau untuk sumber data tadi, sumber datanya bisa berupa data angka, atau bisa berupa data video, ataupun data dokumentasi yang lain, sehingga data-data itu saling mendukung satu sama lain. Jadi triangulasi data, mohon maaf saya tegaskan, triangulasi data adalah wujud datanya dari berbagai macam wujud, kemudian data itu saling mendukung, itulah triangulasi. Kalau untuk triangulasi metode, dari berbagai macam metode cara pengumpulan data, kemudian saling mendukung hasilnya satu sama lain. Kemudian triangulasi teori, ini adalah dasar-dasar teori yang kita gunakan dalam penelitian untuk mendukung hipotesa yang telah kita buat.
Kemudian ada triangulasi peneliti. Mungkin Bapak Ibu bisa menjalankan sebuah penelitian itu dengan teknik kolaborasi. Nah, ini bisa digunakan untuk triangulasi peneliti. Kiranya seperti itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan tetap semangat bagi yang belum pretest. Bagi yang sudah pretest, tetap memasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah melimpah untuk keluarga panjenengan semuanya dan keberkahan ilmu untuk para siswa yang sedang diajar oleh Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi, selamat belajar dan semangat untuk berbagi bersama.